Assalamualaikum. Halo, ketemu lagi dengan saya di pertemuan kedua. Pertemuan kedua untuk kalkulus 1 ini berjudul bilangan real dan pertidaksamaan. Jadi dalam materi ini kita akan pelajari apa itu bilangan real, apa saja pembagian dari bilangan real itu sendiri, dan nanti kita juga akan melihat contoh-contoh soal dari pertidaksamaan. Kita mulai dari apa itu bilangan real. Bilangan real ya, atau real ya, itu sama saja. Bilangan real ini itu merupakan salah satu cabang dari bilangan itu sendiri. Jadi bilangan jika dibagi secara garis besar itu terbagi akan pertama bilangan real, yang kedua itu adalah bilangan imajiner. Bilangan real itu dalam himpunan itu dinotasikan dengan R besar. Bilangan real ini adalah bilangan yang kita gunakan atau kita pakai dalam sehari-hari, atau bisa diartikan dengan bilangan yang bisa kita temukan pada garis bilangan seperti ini. Ini dinamakan dengan bilangan real atau bilangan yang kita temukan atau ada di dalam garis bilangan. Yang kedua itu adalah bilangan imajiner yang dinotasikan dengan huruf I kecil. Berkebalikan dengan bilangan real, bilangan imajiner ini bilangan yang tidak kita temukan pada garis bilangan seperti ini. Jadi bilangan imajiner ini adalah bilangan yang diperoleh dari akar bilangan rasional negatif. Misalkan bilangan imajiner itu contohnya itu akar dari -1. Nah, itu tidak akan ada pada garis bilangan. Oleh karena itu dikatakan dengan bilangan imajiner. Sedangkan angka 2, setengah, akar 2 itu semua ada di garis bilangan. Oleh karena itu dinamakan dengan bilangan real. Jadi itulah perbedaan antara bilangan real dan bilangan imajiner. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah pohon bilangan ya, dinamakan dengan pohon bilangan. Nah, ini bilangan itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, kedua bilangan ini sudah diartikan ya, sudah tahu apa itu bilangan real dan apa itu bilangan imajiner. Nah, kemudian bilangan real itu sendiri itu terbagi akan bilangan rasional dan bilangan irasional. Atau di sebagian buku juga ada yang mengartikan dengan bilangan real adalah gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Itu juga benar ya, benar sekali pengertiannya seperti itu. Nah, bilangan rasional dinotasikan dengan Q besar, sedangkan bilangan irasional dinotasikan dengan R per Q besar. Nah, apa itu bilangan rasional dan apa itu bilangan irasional? Kita lihat satu persatu pengertiannya. Bilangan rasional itu kalau di buku ya itu diartikan dengan sistem bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Dengan A dan B itu adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Itu pengertian dari buku ya, bilangan rasional ya. Tapi kalau kita artikan secara mudah, bilangan rasional itu adalah bilangan yang jika diubah menjadi pecahan desimal, itu maka nanti angkanya akan membentuk pola tertentu. Contoh bilangan rasional ini. Contoh 1/3. 1/3
itu didesimalkan menjadi 0,3333. Nah, kita lihat di sana itu desimalnya membentuk pola tertentu, 3333 sampai ke ujungnya. Atau 1/2 itu adalah 0,5. Nah, berbeda dengan bilangan irasional. Bilangan irasional itu kalau diartikan itu sistem bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, tapi dapat ditulis dalam bentuk desimalnya. Dan perbedaan bilangan rasional dengan bilangan rasional itu adalah jika bilangan rasional jika diubah menjadi pecahan desimal itu nanti akan membentuk pola tertentu. Nah, kan kalau irasional dia tidak membentuk pola tertentu. Contoh untuk bilangan irasional itu akar 2. Akar 2 itu nilainya adalah 1,41213556 sekian. Nah, kita lihat di situ desimalnya itu tidak membentuk pola yang sama ya. 1,41213556 atau akar 3 itu sama dengan 1,73200508. Nah, itu desimalnya tidak membentuk pola tertentu. Nah, itu dinamakan dengan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional dan bilangan irasional ini semuanya ada di dalam garis bilangan. Nah, bilangan kemudian kita lihat pembagian dari bilangan rasional. Bilangan rasional itu terbagi akan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat dinotasikan dengan Z, pecahan dinotasikan dengan Q per Z. Nah, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan bulat negatif atau himpunan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Itu dinamakan dengan bilangan bulat. Jadi, contoh di dalam garis bilangan itu ada min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, jadi di sana ada bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Kemudian pecahan, himpunan bilangan pecahan itu apa? Berarti bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan pecahan ya. Misalkan 1/2, 2/3, 1/4 ya. Nah, kemudian kita lihat bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah ya. Bilangan cacah itu dinotasikan dengan W atau wol ya. Jadi bilangan cacah ini adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan 0. Contoh himpunannya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau bilangan negatif berarti himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Kalau bilangan 0 berarti ya himpunan bilangannya itu hanya angka 0 itu sendiri. Bilangan asli itu berarti himpunan bilangan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan pohon bilangan ya. Jadi diawali dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, untuk kalkulus 1 ini yang kita pelajari adalah tentang bilangan real. Kemudian kita lihat seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini banyak sekali ya. Banyak sekali ini materi untuk pertidaksamaan. Tapi untuk pertemuan sekarang, kita akan mempelajari hanya tentang pertidaksamaan irasional dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kita lihat dulu sifat-sifat dari pertidaksamaan itu sendiri. Yang pertama,
Tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Contoh, jika A kecil dari B, maka A tambah C kecil dari B tambah C. Jadi tanda pertidaksamaan kurang. Jadi tanda pertidaksamaan itu bisa kecil, besar, atau kecil dari atau besar dari. Nah, tanda ini tidak akan berubah jika kedua ruasnya ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Jadi karena ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ditambah dengan bilangan C, berarti tandanya tetap kecil dari A tambah C kecil dari B tambah C. Itu juga dengan yang contoh yang kedua, karena kedua ruas kiri dan kanan sama-sama dikurangi dengan C atau bilangan yang sama, maka tandanya tidak berubah. Itu sifat yang pertama untuk pertidaksamaan. Kemudian yang kedua, tanda pertidaksamaan itu tidak berubah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Jadi tadi dia tidak berubah jika ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Yang syarat yang kedua, atau sifat yang kedua, yaitu tanda pertidaksamaan tidak akan berubah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Tanda pertidaksamaan akan berubah jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Kalau tadi tanda pertidaksamaan tidak berubah ya, karena kedua ruas dikali dibagi dengan bilangan positif. Nah, kalau sifat yang ketiga, jika dibagi atau dikali dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Jika A kecil dari B dan C ada bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya menjadi A kali C besar dari B kali C. Jadi yang awalnya tanda pertidaksamaannya kecil dari berubah menjadi besar dari. Yang keempat, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas positif masing-masing dikuadratkan. Contoh, jika A kecil dari B, A dan B sama-sama positif, maka jika A dan B dikuadratkan, maka tanda pertidaksamaannya akan tetap seperti ini. A kuadrat kecil dari B kuadrat. Jadi, itu merupakan 4 sifat-sifat dari pertidaksamaan. Kemudian dalam pertidaksamaan, dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan, seringkali kita diminta untuk membuatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kita harus mempelajari bagaimana membuat garis bilangan pertidaksamaan. Nah, jadi himpunan penyelesaian ini didapatkan dari garis bilangan pertidaksamaan yang kita buat sendiri ya. Jadi Ibu contohkan ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, X kurang 2 besar. Ada garis bawah berarti besar sama dengan 0. Besar sama dengan 0. X kurang 2 besar sama dengan 0. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang diminta adalah himpunan penyelesaian atau HP-nya, singkat dengan HP-nya. Nah, untuk mencari nilai HP atau himpunan penyelesaiannya, nah kita harus membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Dengan cara, pertama, kita samakan pertidaksamaan ini menjadi 0. X kurang 2 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya sendiri menjadi 2. Karena angka 2 di ruas kiri, negatif 2 di ruas kiri, kalau dipindah ke sebelah kanan akan menjadi positif. Jadi X sama dengan 2. Mendapatkan nilai X sama dengan 2, kita buat garis bilangannya. Ini 2 di sini.
Dan, ini, tanda dari intervalnya kita isi ya, kita bulat hitamkan. Kenapa? Karena, pertidaksamaannya itu besar sama dengan. Jadi kalau besar sama dengan, berarti nanti, tanda intervalnya ini tanda intervalnya ini, itu kita isi atau kita bulat hitamkan. Berarti angka angka 2-nya di sini akan masuk nanti dalam himpunannya ya. Nah, karena pertidaksamannya pertidaksamannya ini besar sama dengan, kalau besar itu artinya dia akan menuju ke positif, positif kanan. Nah, jadi himpunannya itu dari sini ke sini. Jadi HP-nya sama dengan X besar sama dengan 2. Itu himpunan penyelesaiannya. Dan kita lihat contoh yang kedua, X kurang 5 dikali X tambah 3 besar sama dengan 0. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan seperti ini, maka kita akan menyelesaikan satu-satu pertidaksamannya. Pertama, X kurang 5. X kurang 5 kita samakan dengan 0. X kurang 5 sama dengan 0. Sehingga dapatkan nilai X sama dengan 5. Karena yang negatif 5 ruas kiri pindah ke ruas kanan itu menjadi positif. Dapatkan satu nilai X sama dengan 5. Kemudian, pertidaksamaan yang kedua, X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3. Ini udah tahu ya cara mendapatkannya ya. Berarti yang ruas sebelah kanan positif, pindah ke ruas sebelah kiri, pindah ke ruas sebelah kanan, itu menjadi negatif. Berarti X sama dengan negatif 3. Yang kita bikin garis bilangannya. Kita sesuaikan ya, letak angkanya ini di garis bilangannya negatif 3 kira-kira di sini ya. Ini positif 5 berarti kira-kira di sini. Dan nanti intervalnya ini kita isi penuh, kita isi bulat hitam. Kenapa? Karena tanda persamanya adalah besar sama dengan. Jadi kalau ada sama dengan, berarti nanti ini angkanya masuk ke dalam himpunan. Oleh karena itu diisi penuh ininya, tandanya. Nah, kemudian setelah itu ya, kita bikin tanda positif, negatif, dan positifnya. Nah, karena di sini pertidaksamannya itu besar sama dengan, kalau besar berarti dia akan menuju ke positif. Nah, di sini untuk bikin positif, negatif, positif di garis bilangan itu cukup selang-seling aja. Positif, negatif, positif. Setelah bikin selang-seling tanda positif negatifnya, baru nanti Anda semua membuat arah dari himpunannya itu kemana. Besar sama berarti dia ke positif, berarti yang ini X sama dengan 5 berarti arahnya ke kanan. Berarti himpunannya itu dari angka 5 sampai yang ke angka setelah 5, bisa 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kemudian negatif 3 besar sama dengan 0. Besar sama berarti dia akan mengarah ke positif. Positif di sini sebelah kiri. Ya, jadi dari negatif 3 ke sebelah kiri itu adalah himpunannya. Jadi bisa negatif 2, negatif 1 ya. Negatif 2, negatif 1. Nah, jadi kalau kita bikin ke HP atau himpunan penyelesaiannya, itu adalah X kecil sama dengan min 3. Ini X kecil sama dengan 3 atau X besar sama dengan 5. Nah, itu himpunan penyelesaian untuk soal seperti ini. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga, ini hampir sama contohnya dengan yang kedua ya, soal nomor 2. Sama persis. X kurang 3, X tambah 2 kecil dari 0. Oh, agak beda dari tanda pertidaksamannya. Kalau yang tadi itu pertidaksamannya besar sama dengan ya, kalau ini kecil dari 0. Nah, kita lihat ya. X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3 ya, pindah ruas. Kemudian X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian kita bikin garis bilangannya. Negatif 2 berarti di sini ya, positif 3 berarti di sini. Nah, untuk bikin tandanya ya, ini tandanya itu akan berbeda dengan yang nomor 2.
Kalau nomor 2 ini tandanya diisi penuh ya, karena dia besar sama dengan. Nah, yang soal nomor 3, tanda persamaannya adalah kecil. Kecil aja ya, kecil berarti ini terbuka nanti intervalnya, terbuka. Yang 3 juga akan intervalnya juga terbuka. Kemudian kita bikin tanda untuk garis bilangannya positif, negatif, positif. Selang-seling aja. Positif dulu, negatif, baru positif. Kemudian kita lihat si X sama dengan 3. X sama dengan 3 kecil dari 0. Kalau kecil, tanda persamaannya kecil, berarti nanti kalau bikin garis bilangannya, dia akan mengarah ke tanda negatif. Berarti yang X sama dengan 3 ini, itu nanti dia akan ke kiri ini. Nanti himpunannya ke kiri. Kemudian X sama dengan min 2 kecil dari 0 ya, berarti juga akan ke arah negatif, berarti dia ke kanan. Sehingga didapatkan himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah negatif 2 kecil dari X kecil dari 3. Jadi ini ada interval terbuka dan ini ada interval tertutup. Jadi perbedaan tertutup dan terbuka itu dari tanda pertidaksamaannya ya. Kalau besar sama dengan, kecil sama dengan, berarti nanti intervalnya tertutup. Kalau tanda persamanya kecil atau besar dari, itu berarti intervalnya akan terbuka. Kemudian soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 itu agak sedikit berbeda. Di sini pertidaksamanya min X tambah 3. X tambah 6 besar dari 0. Tetap caranya tetap sama ya. Kita cari nilai dari X-nya dulu. Min X sama 3 sama dengan 0. Min X sama dengan min 3 atau negatif 3. Yang angka 3 di sini pindah ruas ke kanan menjadi negatif 3. Jika kita hilangkan tanda negatif di kedua ruas, itu akan menjadi X sama dengan 3. Dapatkan nilai X-nya sama dengan 3. Kemudian X tambah 6, kita lihat di ini ya, X tambah 6 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 6. Pindah ruas positif menjadi negatif. Jadi kita masuk ke garis bilangan. X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 6. Karena tanda perdiasamanya itu besar dari, berarti nanti intervalnya bersifat terbuka. Kemudian kita bikin selang-seling tandanya ya. Kalau yang tadi selang-seling tandanya itu positif, negatif, positif. Nah, yang nomor 4 berbeda ya, karena di awalnya X-nya itu bernilai negatif. Oleh karena itu selang-seling untuk tandanya itu kita mulai dari negatif juga. Negatif, positif, negatif. Berbeda dengan nomor 3, lihat karena X awalnya itu adalah positif, jadi tanda di garis bilangan itu adalah positif, negatif, positif. Nah, kemudian setelah kita tentukan tanda selang-seling di garis bilangan, nah kita lihat arah himpunannya itu kemana. Pertama, X sama dengan 3, besar dari 0. Kalau besar berarti dia mengarah ke positif. Kalau kecil berarti mengarah ke negatif. Nah, berarti X sama dengan 3, himpunannya berarti ke kiri. X sama dengan min 6, besar dari 0 berarti himpunannya ke kanan. Nah, berarti dapatkan himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah min 6 kecil dari X dan X kecil dari 3. Nah, itu adalah beberapa contoh dalam membuat garis bilangan pertidaksamaan. Nah, Ibu harap nanti saudara semua ya bisa mengerjakan latihan tentang garis bilangan ini ya. Jadi setelah video ini itu nanti akan ada beberapa buah latihan untuk membuat garis bilangan pertidaksamaan. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Ke berikutnya yaitu pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional ini juga disebut dengan pertidaksamaan bentuk akar. Yang artinya adalah ini merupakan pertidaksamaan yang variabelnya berada dalam tanda akar. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional ini? Yang pertama, kuadratkan kedua ruas. Yang kedua, buatlah syarat akar, di mana
yang berada di dalam setiap tanda akar itu harus besar sama dengan 0. Jadi kita akan menyelesaikannya dengan kedua syarat ini, dengan memenuhi kedua syarat ini. Kita lihat contoh. Contoh 1. Contoh 1, pertidasamanya seperti ini. Akar x kuadrat kurang 5x kurang 6 kecil dari akar x kuadrat kurang 3x tambah 2. Nah, untuk menyelesaikan pertidasamaan ini, pertama kita harus kuadratkan kedua ruas. Nah, ini kita kuadratkan kedua ruas. Jadi ruas yang pertama, ruas yang sebelah kiri dikuadratkan, berarti akan hilang akarnya ya. Jadi, menjadi x kuadrat kurang 5x kurang 6. Kecil dari ruas yang kanan dikuadratkan, itu akan hilang akarnya. Sehingga akan menjadi x kuadrat kurang 3x tambah 2. Kemudian kita gabung kedua ruas dengan ya menjadi x kuadrat kurang 5x kurang 6. X kuadrat karena dianya pindah dari ruas kanan ke kiri, berarti yang positif menjadi negatif. Jadi kurang x kuadrat tambah 3x kurang 2 kecil dari 0. Kemudian kita jumlahkan yang sejenis. Yang bisa dicoret kita coret, yang sejenis kita jumlahkan. X coret ya. X kuadrat positif min x kuadrat. Itu jika dijumlahkan itu jadi 0, berarti kita coret. Kemudian min 5x tambah 3x itu menjadi min 2x. Kemudian min 6 kurang 2 menjadi min 8. Nah, jadi pertidasamanya menjadi sederhana seperti ini. Min 2x kurang 8 kecil dari 0. Nah, untuk menghilangkan tanda negatifnya, semuanya kita kali dengan min 1. Ini menjadi 2x tambah 8. Karena dia dikali dengan negatif 1, bilangan negatif 1, maka tanda pertidasamanya berubah ya. Dari kecil menjadi besar, besar dari 0. Sehingga 2x tambah 8 besar dari 0, 2x besar dari negatif 8. Yang positif pindah ke kanan menjadi negatif 8. Jadi nilai x-nya adalah negatif 4. Nah, kita dapatkan nilai x yang pertama yaitu negatif 4. Kenapa negatif 4? Karena 8 dibagi dengan 2. Min 8 bagi dengan 2. Dapat negatif 4. Nah, kemudian kita lihat yang x kuadrat kurang 5x kurang 6 besar sama dari 0. Ini ya syarat akar ya. Jadi kita lihat yang syarat yang kedua. Syarat akar yang berada dalam setiap tanda akar harus besar sama dari 0. Nah, jadi untuk kedua ruas ini kita besar samakan, kita bikin pertidasamaan seperti ini. Yang pertama, x kuadrat kurang 5x kurang 6 besar sama dari 0. Ini difaktorkan nantinya sehingga menjadi x kurang 6, x tambah 1 besar sama dari 0. X kurang 6 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 6. X tambah 1 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan negatif 1. Kemudian ruas yang sebelah kanan juga kita buatkan untuk syarat yang keduanya. X kuadrat kurang 3x tambah 2 besar sama dari 0. Difaktorkan menjadi x kurang 2 kali x kurang 1 besar sama dari 0. X kurang 2 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 2. X kurang 1 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 1. Sehingga dapatkan nilai x-nya itu x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x-nya ya, x sama dengan x besar dari negatif 4, x sama dengan 6, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2, dan x sama dengan 1, maka kita bisa membuatkan garis bilangannya, sehingga nanti akan mendapatkan himpunan penyelesaian seperti ini. Nah, untuk mendapatkan himpunan penyelesaian seperti ini, bagaimana caranya? Nah, ya seperti tadi Ibu terangkan ya.
Jadi Ibu minta kalian untuk menganalisa sendiri kenapa himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke pertidasaman yang kedua. Pertidasaman yang kedua itu adalah pertidasaman nilai mutlak. Artinya, ini variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Tanda mutlak itu ada garis 2 seperti ini. Itu tanda mutlak. Tanda mutlak itu akan selalu menghasilkan hasil yang positif. Contoh, nilai dari 3 mutlak itu sama dengan 3. Nilai dari negatif 3 mutlak itu sama dengan 3. Jadi tanda mutlak itu akan selalu menghasilkan hasil yang positif. Nah, ini rumusnya ya di sini. X mutlak itu X jika X besar sama dari 0. X mutlak itu sama dengan negatif X jika X kecil dari 0. X mutlak itu sama dengan akar dari X dikuadratkan. Nah, kita lihat contoh soalnya. Langsung ke contoh soal. 2X kurang 5 mutlak kecil dari X tambah 4 mutlak. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kedua ruas ini harus kita kuadratkan dulu. Di 2X kurang 5 dikuadratkan kecil dari X tambah 4 dikuadratkan. 2X kurang 5 dikuadratkan dikurang X tambah 4 kuadrat kecil dari 0. Nah, jika dua buah bilangan dikuadratkan, itu nanti akan menghasilkan bersama seperti ini. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari rumus matematika seperti ini. Sehingga nanti akan menghasilkan faktor seperti ini, 3X kurang 1, X kurang 9 kecil dari 0. 3X kurang 1, X kurang 9 kecil dari 0. 2X tambah X itu 3X, min 5 tambah 4 itu min 1. Juga dengan X kurang 9, itu artinya 2X kurang X itu X, min 5 kurang 4 itu min 9. Kecil dari 0. Nah, 3X kurang 1 itu sama dengan 0. Berarti X-nya itu sama dengan 1/3. 1 dibagi 3. X kurang 9 itu sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 9. Nah, kita bikin garis bilangannya. Ini intervalnya terbuka, karena tandanya kurang ya. X-nya 1/3 di sini, 9 di sini. Jadi kita bikin selang-seling tandanya di garis bilangan positif, negatif, positif. X sama dengan 1/3 kecil dari 0. Kalau kecil berarti nanti himpunannya itu akan mengarah ke tanda negatif, berarti ke sini. Itu 1/3. X sama dengan 9 kecil dari 0 berarti juga akan mengarah ke negatif. Sehingga didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah X di mana 1/3 kecil dari X kecil dari 4. Nah, cukup sekian dulu untuk pertemuan yang kedua ini. Setelah ini, Ibu minta Anda semua untuk menyelesaikan latihannya sendiri ya. Sendiri, mengerjakan sendiri, tidak mencontek punya teman. Jadi usahakan dulu kita memahami, pahami dulu, pelajari dulu ya. Kemudian nanti coba untuk bikin latihannya sendiri. Nah, baiklah, sekian untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga.